What is up? Chikit, chikit, chikit. Disruptive Doctors. Welcome back to the Dissecting Money Vlog. Dan pada video kali ini saya akan bahas dua aplikasi yang bisa dipakai untuk investasi reksadana dan yang saya pengalaman pakai yaitu iPod versus Bibit. Dan saya akan bahas kenapa saya pakai keduanya, apa plus minusnya, dan seterusnya. Jadi, beberapa waktu yang lalu di Instagram Story saya ada Q&A dan salah satu pertanyaan yang muncul adalah, dokter pakai aplikasi apa untuk beli reksadana? Dan kalau misalnya teman-teman sejawat udah sering mendengarkan podcast, maka udah tahu saya selalu bilang bahwa saya pakai dua aplikasi, yaitu iPod, itu aplikasinya punya broker Indo Premier ya, salah satu broker yang cukup tua gitu di Indonesia. Dan saya juga pakai Bibit untuk dua portfolio yang berbeda. Jadi untuk dana pensiun saya pakai iPod dan untuk portfolio lain-lain yang jangka pendek, jangka menengah itu saya pakai Bibit. Nah sehingga saya khawatir nanti muncul pemikiran ya, kok nggak konsisten dok? Kan di blognya dokter pernah tulis, di podcast juga pernah tulis, pernah bicarakan bahwa aplikasi yang paling disarankan adalah Bibit gitu ya. And disclaimer aja bahwa saya nggak dapat duit apa-apa dari iPod atau dari Bibit untuk mereview ini. Dari iPod nggak ada referral code, tapi kalau misalnya Bibit ada referral code. Jadi kalau misalnya belum pernah buka akun di Bibit bisa pakai referral code ini di Dissecting Money dan saya bisa dapat cashback. Tapi saya bahkan nggak tahu, nggak ngecek lagi cashback itu masih bisa atau enggak. But if it still can, ya just use the referral code. Nah, jadi catatan ya, saya nggak dibayar apa-apa untuk ngiklanin baik iPod maupun Bibit. Nah, saya takutnya nanti ada yang mikir kok nggak konsisten gitu dok. Untuk dana pensiun yang dananya paling besar, dokter malah taruh di iPod. Tapi yang dokter gadang-gadangkan sebagai aplikasi yang bagus, yaitu Bibit, malah naruhnya portfolio yang jangka pendek atau jangka menengah. Dan itu yang akan saya bahas mainly di video ini. Nah tapi harus mundur sedikit nih ke sejarahnya. Kenapa? Karena waktu saya pertama kali lulus sebagai seorang spesialis adalah 2019. Tahun 2019, tengah tahun waktu itu. Juli selesai, November saya baru mulai praktek dan lain sebagainya. Jadi antara Juli sama November itulah saya ketemu sama mentor saya yang merupakan seorang Certified Financial Planner. Dan waktu itu kan saya nggak punya akun rekening dana nasabah apa-apa, nggak tahu broker sama sekali, buta lah pokoknya sama sekali. Waktu itu baru mau mulai dalam tanda kutip investasi. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena waktu itu sebenarnya maunya trading gitu kan. Jadi mau buka akun RDN di suatu broker supaya saya bisa beli saham lepasan. Supaya waktu itu ya kita kan taunya ya mencoba untuk buy low, sell high ya, trading lah ya. Entah itu mau yang day trading atau yang jangka pendek, bulanan dan seterusnya. Anyway, mentor saya itu bilang, oke, ada dua opsi nih Jeff yang sering saya pakai gitu. Yaitu yang waktu itu kedua yang ditawarin ada satu Indo Premier tentunya iPod. Dan yang kedua adalah Kresna waktu itu kalau nggak salah. Tapi setelah saya pelajari bla 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 bla, kok kayaknya lebih banyak produk yang ditawarkan itu di Indo Premier ya. Dan waktu itu cukup mudah gitu ya, dan kebetulan buka RDN-nya itu di Bank BCA, yang mana akun saya salah satu yang nomor rekening saya udah punya adalah Bank BCA. Jadi saya pikir nomor transfer ke rekening itu jadi nggak ada fee atau charge apa-apa gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, pilih akhirnya Indo Premier yang aplikasinya adalah iPod. Dan waktu itu mentor saya sempat bilang, gue udah tebak pasti lu pilihnya iPod karena lebih dalam tanda kutip anak muda gitu ya, lebih banyak yang ditawarin dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi alasan pertama kenapa dana pensiun saya adanya di iPod adalah karena saya bukanya duluan di iPod. Dan waktu itu masih dengan pola pikir mau trading, jadi mau beli saham-saham lepasan. Dan saya udah pernah cerita di podcast, akhirnya saya menyadari bahwa I don't think trading is the way to get wealth gitu ya, untuk membangun kekayaan. Tapi ternyata di iPod itu juga pilihan reksadananya banyak banget. Dan correct me if I'm wrong, tapi salah satu aplikasi broker yang bisa beli reksadana indeks dengan pilihan paling banyak tuh ya Indo Premier gitu ya. Dan waktu itu
lagi-lagi ya koreksi saya kalau saya salah, waktu itu bibit itu antara belum ada atau belum booming. Kenapa? Karena saya ingat bahwa temannya iPod waktu itu yang lebih user interface, user experience atau UI UX-nya lebih bagus adalah aplikasi Stockbit. Yaitu bapak perusahaannya si Bibit, ya kan? Stockbit duluan, baru kemudian mereka bikin aplikasi yang khusus reksadana, yaitu namanya Bibit. Saya suka mengibaratkan yang Stockbit nih, yang sinting-sinting yang mau trading gitu ya. Kemudian yang waras-waras yang bikin Bibit gitu, yang untuk passive investing dan seterusnya. Kemudian saya pada saat awalnya muncul Bibit itu, artinya di pot saya udah jalan rutin nih, udah passive investing ya, udah di reksadana indeks setiap bulan 30% at least dari gaji bulanan saya pasti saya masukkan jadi portfolio dana pensiun di situ. Saya belum punya portfolio lain karena saya mainly pikirin dana pensiun dulu. Makanya topik-topik blognya juga kan sekitar dana pensiun terus di awal-awal gitu kan. Kemudian saya dengar tentang aplikasi, saya pernah coba Stockbit by the way, untuk apa ya? Untuk trading juga, karena dulu untuk lihat chart itu, kalau misalnya kita mau technical analysis di trading, salah satu yang paling enak adalah punyanya Stockbit, walaupun berbayar. Tapi singkat cerita, saya akhirnya nggak pakai lagi Stockbit, saya dengarlah tentang Bibit. Dan waktu itu yang heboh adalah tentang robo-advisornya. Yang mana saya sempat beberapa bulan awal tuh skeptis sebenarnya terhadap robo-advisor ini. Kenapa? Karena saya pernah coba yang namanya robo trading sebelumnya. Di aplikasi iPod juga kok. Atau di Stockbit, saya lupa di antara kedua itu. Dan ternyata menurut saya robo trading tuh sama aja bohong ya. Itu cuma kita ngeset aja sebenarnya mesin untuk auto jual di harga berapa gitu. Kita mau jualnya kalau dia naik di harga berapa atau cut loss di pas dia lagi turun di harga berapa. Yang menurut saya nonsens juga karena kadang-kadang berhenti di harga tersebut itu cuma bentar dan kemudian lewat gitu, akhirnya kita rugi-rugi juga. Anyway, saya nggak mau bahas itu. Dan akhirnya saya skeptis, nih robot-robot apaan, kalau sama aja kayak robot trading, sama aja bohong dong. Jadi saya sempat mengabaikannya selama beberapa bulan, sambil waktu itu saya belajar bahwa oh ternyata di dunia penelitian di bidang finance atau di ekonomi, ada juga penelitian-penelitian tentang portfolio. Nah, saya udah bahas banyak di blog, banyak banget bahas tentang portfolio, asset allocation, gimana caranya, jangan punya stocks doang, berapa persen stocks, berapa persen bonds. Silakan baca, jadi please do read gitu ya, the blog, subscribe to the mailing list gitu ya, follow Instagram Dissecting Money, and join the group Telegram supaya nggak ketinggalan info-info yang nggak banyak dibahas di content creator lain gitu ya mengenai portfolio dan asset allocation. Nah, saya udah banyak bahas tentang itu dan kemudian saya belajar. Kalau kedokteran ada jurnalnya, finance ada jurnalnya dong. Akhirnya saya mulai belajar lebih dalam lagi. Mempelajari, oke, tentang portfolio ini apa sih yang ada di dunia jurnalnya ekonomi. Dan kemudian saya mempelajari bahwa secara umum nih, saya singkat ya, saya padetin aja supaya nggak terlalu panjang. Jadi gini, mereka meneliti bahwa oke, kalau misalnya stocks lagi turun, bonds atau obligasi pasti naik. Mereka selalu jalannya berbalik seperti itu. Artinya kemudian orang-orang berpikir bahwa oh ya udah, kalau gitu portfolio kita untuk jangka panjang kita bagi aja sekian persen di stocks, sekian persen di bonds. Supaya pada saat stocksnya lagi tinggi kita bisa dapat untungnya. Tapi pada saat stocksnya turun ada keuntungan dari bonds atau obligasi yang menyokong kita di masa-masa sahamnya lagi turun. Itu pemikiran dasarnya ya, tapi this is overly simplifying that. Dan kemudian mereka teliti, kira-kira portfolio yang komposisinya seperti apa sih yang paling bagus. Dan kemudian muncullah yang namanya modern portfolio theory, bahwa di dalam sebuah given portfolio, risk sama returnnya tuh nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kita nggak bisa pisah bahwa stocks tuh risknya sekian, bonds tuh risknya sekian, stocks returnnya sekian, bonds returnnya sekian. Nggak bisa. Jadi kalau kita investasi dalam satu portfolio, risk sama returnnya itu terbagi di dalam semua aset yang ada di dalam portfolio itu. Kalau misalnya saya punya stocks dan bonds, ya udah. Jadi angka risk returnnya tuh berapa? Nah kemudian mereka teliti, dibandingin lah
Kalau 10% stok, 90% bonds gimana, 20, 80 gimana, 30, 70 dan seterusnya. Dan kemudian mereka menemukan Harry Markowitz kalau nggak salah ya itu namanya, dan itu ada di penjelasannya kenapa robo advisornya Bibit pakai cara demikian, karena mereka mengikuti itu modern portfolio theory. Jadi ada evidence base-nya gitu loh. Nah ini satu hal yang saya tekankan, saya suka Bibit karena dia pakai evidence base di dunia finance untuk menggunakan sarannya untuk orang-orang yang nggak ngerti gimana. Nah, singkat cerita, modern portfolio theory ini berpikir bahwa oke, berarti semakin agresif kita, ya return yang kita dapatkan semakin tinggi, tapi risknya juga semakin tinggi dan sebaliknya. Sehingga mereka ketemu oke, di tengah-tengah mungkin yang paling efisien, yang paling balance risknya adalah 50% stocks, 50% obligasi atau bonds. Makanya saya suka bilang bahwa di luar sana kalau misalnya ditanya portfolio lu gimana, biasanya orang akan jawab ya gue 70-30. Artinya 70% di stocks, 30% di bonds. Nah yang optimal tuh kalau misalnya ragu-ragu biasanya disaranin ya udah antara 50-50 aja, stok sama bondsnya, atau biasanya kan kita isi profil risiko tuh kan, jawab pertanyaan bla 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 bla, kemudian muncul kamu investor mana. Di semua broker di Bibit juga ada. Akhirnya keluar mana, agresif atau moderat atau yang konservatif gitu ya. Artinya kalau konservatif banyakin aja di pasar uang gitu ya, bondsnya lebih gede dikit, stoknya kecil gitu ya. Nah, kemudian saya menyadari bahwa yang ditawarkan Bibit ini, robo advisornya adalah supaya orang-orang yang nggak ngerti pun bisa punya portfolio mengikuti teori ini gitu loh. Jadi berdasarkan profil risiko yang kita isi, itu bisa udah ada sarannya, kira-kira masukin di pasar uang berapa, di obligasi berapa, di saham berapa. Nah ini yang saya nggak dapatkan di iPod. Karena iPod itu banyak pilihannya, tapi sangat overwhelming. Karena kita nggak tahu mau pilih yang mana. Misalnya ada reksadana ada 100, dan ini lebih dari 100 biasanya. Masa prospektusnya kita harus baca 100-100-nya, fun fact sheet-nya kita harus baca 100-100-nya? Kan enggak. Akibatnya apa? Jadi milih ya udahlah, diklik aja yang aset under manajemennya paling tinggi, pilih yang itu. Jadi pilihnya tuh ngasal gitu. Yang kemudian nggak mengarahkan seseorang untuk punya portfolio yang fixed, aset allocation-nya segitu terus. Tinggal nanti lakukan portfolio rebalancing. Nah poin kedua, selain Bibit tadi mengarahkannya ke modern portfolio theory itu, dia juga ada feature auto rebalancing. Nah, portfolio rebalancing ini satu konsep yang menurut saya susah banget dimengerti untuk investor pemula. Sehingga saya mengalami kesulitan juga mencoba menjelaskan, saya kalau tiap November portfolio rebalancing tuh ngapain sih gitu. Itu tuh agak susah dijelaskan dan saya belum bisa buat video yang bisa menjelaskan dengan bagus tentang hal ini, tapi ada satu podcast episode yang sudah spesifik membahas tentang hal ini. Jadi itulah bagusnya Bibit tadi, bahwa dia itu mengikuti modern portfolio theory dan kemudian ada auto portfolio rebalancing. Nah kenapa saya nggak pindahkan aja, kan katanya lebih bagus dok, pindahin aja yang dari iPod ke Bibit. Memang sih bisa aja, tapi terus terang saya udah nyaman aja. Satu, saya udah nyaman, udah otomatisasi, jadi tiap bulan tuh selalu dari rekening ini saya transfer ke RDN sana, habis itu saya langsung pakai aplikasinya untuk beli sekian reksadana indeks, sekian di reksadana indeks bonds, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi otomatisasinya udah jalan, jadi saya agak males untuk ganti. Dan saya agak takut kalau misalnya saya jual artinya udah langsung ke charge fee-nya yang selama ini di iPod gitu loh. Dan nanti kita beli lagi, kan biasanya ada fee lagi untuk pindah ke broker baru. Jadi atas dasar itu ya udah saya biarin aja yang di iPod untuk dana pensiun jalan aja terus. Nah, yang di Bibit adalah untuk investasi atau portfolio lain. Misalnya saya untuk nabung pajak setahun supaya nggak kaget bayar pajak tahun depannya. Itu kan jangka pendek ya 1 tahun. Saya taruh di Bibit. Nabung untuk mobil, misalnya mau beli mobil, saya taruh di Bibit. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan dana pendidikan kami juga ya, saya dan istri saya juga ditaruhnya di Bibit. Jadi itu alasannya, bukannya saya nggak mau ganti ke Bibit. Pengen sih kalau tahu dari dulu udah ada Bibit, mungkin saya akan pilih Bibit aja. Tapi saya udah kadung nyaman di situ.
Selain daripada alasan lain adalah iPod itu memang UI UX-nya itu jelek. Terus terang menurut saya jelek banget. Dan itu bikin overwhelming, nggak mudah untuk dipakai. Dulu pernah mereka bikin Telegram bot yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Kita bisa lihat fun kita, performance-nya gimana tiap hari pakai bot. Tapi malah mereka matiin. Saya udah ngomong ya sama liaison officer saya. Jadi di iPod itu kalau rekening dana nasabahnya investasi udah sampai sekian ratus juta, mereka kasih satu liaison officer untuk kita nanya-nanya. Dia suka kasih saran stok atau segala macam, dan saya selalu bilang sorry gue nggak trading, pokoknya gue mau passive indexing aja. Nah, saya pernah ngomong sama liaison officernya, lu gimana kok malah Telegram bot yang bagus, yang mudah, orang bisa dapetin info tentang portfolio mereka malah dihilangin gitu. Ya mereka bilang karena mau fokus ke aplikasinya. Cuma menurut saya sih aplikasinya nggak ada perkembangan ya, maksudnya tetap nggak friendly UI UX-nya. Ya I don't know, maybe they'll get better. Tapi dibanding Bibit, menurut saya UI UX-nya jauh banget, jauh lebih mudah di Bibit. Jadi itulah sedikit keterangan gitu ya, penjelasan dari saya kenapa saya masih pakai dua itu. Ya. Banyak nggak opsi-opsi yang lain? Banyak aplikasi yang lain untuk beli reksadana, apalagi untuk beli saham lebih banyak lagi. Tapi berdasarkan pengalaman saya, dua ini yang saya pakai, dan itulah kenapa saya masih pisah-pisah. Nah, silakan teman-teman putuskan sendiri kira-kira mau investasinya di mana. Tapi kalau misalnya ada waktu, tetap pelajari tadi yang saya bilang ya, Modern Portfolio Theory itu betul-betul worthwhile reading, supaya teman-teman ngerti asset allocation tuh harusnya bagaimana sih, dan bagaimana saya harusnya tahu untuk setiap portfolio, misalnya dana pensiun saya 70% di stocks, 30% di bonds. Kalau untuk dana pendidikan, mau lebih agresif, misalnya 90% di stocks, 10% di bonds. Nanti untuk dana menengah, misalnya yang jarak-jarak 10 tahun, ya udah 50-50 aja deh gitu. Pergeseran itu akan mengakibatkan perubahan ke risk return-nya. Dan itu saya kira teman-teman perlu tahu. It's a little bit technical, tapi yang kayak gini-gini kan juga mesti dibahas. Makanya saya mau bahas dalam video kali ini. So, kalau misalnya ada yang mau leave comment, kira-kira mungkin ada aplikasi yang lebih baik menurut teman-teman sejawat sekalian, atau ada nggak setuju misalnya, iPod menurut saya gini, Bibit menurut saya jeleknya gini, please leave a comment gitu ya. Dan kalau misalnya you guys are watching di social media, follow di Instagram, Twitter, Dissecting Money. Kalau nontonnya di YouTube, please do subscribe ya, nyalakan notifikasi, dan do share this video to others, because I know masih banyak orang yang bingung di sana. Oh ya, dan mungkin tambahan sedikit, kalau misalnya ada topik-topik yang mau saya bahas, tolong mention di komen ya. Sebut, dok bahas ini dong, supaya saya juga jadi punya banyak ide, dan saya bisa construct apa kira-kira yang saya mesti pelajari, dan kemudian saya bagikan di dalam vlog atau podcast atau blog. See you in the next vlog episode. Bye-bye.